menerima kami, bahkan nanti ngasih tumpangan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, kita ini adalah saudara dalam Tuhan, yang mana saat ini saya diberi kesempatan untuk bisa mengungkapkan hati Tuhan kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya bertanya dulu, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Inilah saudara-saudara di dalam Tuhan. Saya tak perlu mengenalkan lagi ya. Perlu apa tidak Bapak yang ngasih? Katanya kalau nggak kenal nggak sayang ya. Kayak buktinya banyak orang kenal ya, si teman-teman. Tapi kalau kita dalam Tuhan Yesus saya kira tidak ada ya. Mungkin Bapak Ibu, tapi semuanya kan sudah tahu semua saya ya. Ya. Mungkin yang belum tahu, nama saya Pak Sony ya, panggilannya Pak Sony ya. Saya berjemaat di PPS Bukit Sion ya. Kalau nanti di Malang mungkin minggu depan ini Pak Pendeta Markus ada di sana ya. Jadi sama saya oper-operan ya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat kondisi keadaan yang ada saat ini ya, ini memang satu hal perkembangan Bapak Ibu yang terkasih ya, hal yang sangat mungkin bagi Bapak Ibu atau kita semua ini merasakan ada was-was ya, bagaimana nanti yang akan terjadi semuanya itu Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan anak-anak kita dan sebagainya. Tetapi kita tahu Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini saya akan membagikan hal yang begitu luar biasa, yaitu tentang firman Tuhan, yang mana saya kasih kalau di dalam perikop nanti Bapak Ibu bisa kita baca bersama-sama tentang doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ya, saya beri judul bahwa dahsyatnya Allah kita. Ya, nanti sudah disaksikan dahsyatnya Allah kita. Ya, jadi yang kita muliakan hanyalah Tuhan, karena Tuhan kita Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengambil ayat kita pada malam hari ini di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 23. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Sudah menemukan, mari kita akan baca bersama-sama ya, biar nanti kita akan sepakat untuk membaca bersama-sama. Sudah menemukan Bapak Ibu? Saya kira semuanya kita sudah siap. Kita akan baca dalam nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dari kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Puji
kiranya Tuhan melimpahkan berkat bagi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih, iman dan kasih menjadi dasar bagi kehidupan orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yaitu orang Kristen. Bapak Ibu yang terkasih, iman percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Sang Juru Selamat yang mati di atas kayu salib itu. Itulah Bapak Ibu yang terkasih menjadi iman dasar bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa iman dan kasih itu harus berjalan dengan seiringan. Karena seseorang yang mempunyai iman pasti dia mempunyai satu buah, yaitu buah iman, yaitu kasih. Bapak Ibu yang terkasih, dan ajaran yang paling mendasar itu adalah kasih. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan yang tadi dikatakan di dalam Efesus tadi, ya, bahwa ini adalah suratan daripada Rasul Paulus, ya, yang ditulis kepada jemaat di Efesus, ya. Rasul Paulus menulis ini, kondisinya Bapak Ibu yang terkasih, dia masih ada di dalam penjara, ya. Dan surat ini adalah memang salah satu surat kiriman Rasul Paulus pada saat dia ada di dalam penjara. Dia waktu itu ada di penjara di Tarsus. Kenapa dia di penjara? Karena dia memberitakan Injil. Bapak Ibu yang terkasih, ya. Dan pada saat itu Bapak Ibu yang terkasih, ya, Rasul Paulus menulis, ya, surat kepada jemaat Efesus ini, bahwa kondisi daripada jemaat Efesus ini, Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus tahu benar, ya, bagaimana kondisi di Efesus, sehingga Rasul Paulus harus segera menulis surat, ya, yang dikirimkan kepada jemaat Efesus. Karena pada saat itu kondisi di Efesus sendiri, bahwa di sana kondisinya jemaat Efesus ini dipengaruhi dengan satu ajaran-ajaran yang menekan, karena budaya Efesus pada saat itu, ya. Mungkin Bapak Ibu tahu sekarang ini Efesus itu disebut Efesus, ya. Dia ada di daerah Turki. Dan di sana sekarang, menurut apa yang saya baca, ya, karena saya tidak pernah ke sana. Jadi menurut apa yang saya baca dari informasinya, bahwa bahwa Efesus ini sekarang hanya tinggal tiang-tiang, Bapak Ibu yang terkasih, tinggal peninggalan, ya. Daerah Efesus itu tinggal peninggalan, ya, karena di sana ada satu peninggalan yang sampai saat ini masih kuat, yaitu kalau orang Katolik tahu ini peninggalannya, yaitu gereja Bunda Maria. Dan di sana itu tempat dikuburnya salah satu rasul, yaitu Rasul Yohanes, Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga di sana sekarang hanya menjadi tempat tempat untuk orang berwisata, ya. Tempat untuk orang-orang berwisata, terutama dari kalangan orang-orang Katolik, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Dan pada saat Rasul Paulus menulis surat ini kondisinya tidak seperti itu. Pada saat itu Efesus dalam kondisi daerah berkembang, ya. Daerah berkembang karena Efesus letaknya itu sebenarnya ada dekat pantai, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Sehingga kita tahu bahwa kota-kota dekat pantai itu pasti kota perdagangan, sehingga berkembang. Tetapi perkembangan ini, Bapak Ibu yang terkasih, ini membawa jemaat Efesus ini sebenarnya menjadi tekanan bagi dia, karena di sana ada satu ajaran yang budaya yang menekan, ya, yang mana itu sudah menjadi mendarah daging di daerah Efesus itu, ya. Sehingga ini harus dikuatkan daripada seperti itu, ya. Sehingga pada saat kita melihat bahwa di ayat yang pertama tadi, di ayat
Di ayat yang pertama tadi, ayat 15 tadi yang mengatakan bahwa setelah aku mendengar ya tentang kasih daripada karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingatkan dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat tulisan ini kita bisa membayangkan karena ada ucapan syukur di sana, dan yang kedua di sana Rasul Paulus ini merasakan dia harus berdoa untuk jemaat yang ada di Efesus karena mendengar bagaimana tentang kasih, iman dan kasih. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, iman dan kasih ini harus diajarkan. Setelah itu ini adalah menjadi buah daripada jemaat yang ada. Walaupun dalam kondisi tertekan, di sini Pak Rasul Paulus mendengar ada iman dan kasih. Ya, saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, seperti apa yang terjadi juga di jemaat-jemaat yang ada saat ini, seperti jemaat yang ada di tempat ini, ya, iman dan kasih kita kembangkan. Ya, kalau kita melakukan iman dan kasih ini akan menjadikan ada dampak, ya. Ada dampak dalam setiap kehidupan akan bagi orang-orang yang percaya. Ya, suatu ketika kalau kita mendengar, mungkin saya pernah melayani tempat ini, saya mendengar bagaimana iman, ya, ada kasih di jemaat Kalasan ini, ya. Kalasan apa? Malasan. Di jemaat Malasan ini begitu luar biasa, ya. Ini memberikan satu memberikan dampak, ya, dampak mungkin bagi kehidupan saya. Ternyata jemaat Malasan itu begitu luar biasa, ya. Jemaat Malasan itu begitu luar biasa, ya. Oleh karena itu, seperti apa yang terjadi di jemaat Efesus ini, Bapak Ibu yang terkasih, begitu. Walaupun dalam kehidupan tekanan, ya, walaupun dalam kehidupan saat itu tidak diterima, ya, karena jemaat di Efesus ini kalau kita membaca Bapak Ibu yang terkasih bagaimana sejarahnya, ya, mereka ini sebenarnya dengan lingkungannya itu kurang ada hal yang diterima. Bahkan Rasul Paulus sendiri pernah ada di tempat itu, ya. Kalau kita melihat di dalam kisah para rasul, dia dimaki-maki, ya. Tetapi bagaimana iman, bagaimana dengan kasih yang dikembangkan begitu luar biasa. Pada saat Rasul Paulus mendengar, sehingga dia merasakan, berarti jemaat ini jemaat yang begitu luar biasa, ya. Sehingga Rasul Paulus menginginkan jemaatnya akan lebih bagus lagi, jemaat lebih kuat lagi. Maka saya katakan Rasul Paulus lebih mengenal lagi bagaimana dahsyatnya Tuhan bekerja di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ini Bapak Ibu yang terkasih, ya. Dan kalau kita melihat, ya, di dalam ayat berikutnya, ya. Ayat 16 dikatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dan aku selalu mengingatkan kamu di dalam doaku. Dan ayat 17, meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Inilah Bapak Ibu yang terkasih, ya. Jemaat yang kuat, jemaat yang imannya bertumbuh, kasihnya yang begitu luar biasa, ya. Kalau kita lihat di sini kasih kepada orang kudus. Kalau Bapak Ibu ingin tahu siapakah orang kudus itu, ya, orang kudus sebenarnya ya kita orang yang percaya pada Tuhan Yesus, ya. Orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus adalah orang kudus. Sehingga kasih itu bisa dibentuk dengan sebegitunya, ya. Lalu di sini Rasul Paulus mengatakan,
Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, jadi ini yang saya katakan dahsyatnya Tuhan, Bapak yang terkasih. Ya, kalau Bapak Ibu mengenal Tuhan dengan betul, iman Bapak Ibu semakin dewasa. Ya, Bapak Ibu semakin dewasa, iman Bapak Ibu semakin kuat di dalam Tuhan Yesus, walaupun di dalam tekanan yang begitu luar biasa, ditunjukkan, ya, ditunjukkan dengan kasih. Ya, memang ini yang saat ini Bapak Ibu yang terkasih dikatakan bahwa kasih itu mulai pudar. Ya, kita melihat kasih itu mulai berkurang. Ya, saat ini karena apa? Orang sudah sibuk mencari makan, sibuk untuk kepentingannya diri sendiri. Ini yang terjadi saat ini. Dan kalau kita melihat ini, maka kita akan lebih mengenal Allah kita, Allah yang dahsyat itu, Allah yang dahsyat yang bagaimana, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, roh hikmat itu sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Roh hikmat itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, tapi yang dimaksud adalah hikmat dari Allah dan kecerdasan Bapak yang diberikan Allah. Ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka di sini kita akan selalu meminta supaya roh hikmat itu menaungi dalam setiap kehidupan kita, pribadi demi pribadi. Ya, kalau tidak ada hikmat, maka Bapak Ibu yang terkasih, ini akan hidup kita akan melenceng. Ya, kalau kesaksian Ibu tadi, saya percaya ya, ini memang ada hikmat, ya. Tetapi ini sangat berbahaya. Kan, ini dengan orang sakit, tapi mungkin Ibu sudah bisa mengukur. Dan memang begitulah pekerjaannya Roh Kudus. Ya, jangan kemana dulu, serahkan dulu pada Tuhan. Ya, maka saya sudah mengatakan Pantekosta itu heran. Orang-orang Pantekosta itu orang-orang heran lah Bapak Ibu yang terkasih ya. Karena apa? Ya, tapi semuanya sebenarnya sama. Ya, semua gereja itu sama. Tetapi nampak betul itu di orang-orang Pantekosta yang namanya doa itu adalah makanan kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi kalau mengalami apapun pasti doa itu yang didahulukan. Ya. Makanya kalau saya melihat begitu orang datang di tempat-tempat umum atau dia begitu mungkin dia makan gitu, saya melirik dia berdoa lebih dulu. Bisa lihat di Pantekosta ya. Jadi bukan karena Pantekostanya Bapak ya, semuanya sebenarnya sama. Tetapi sebenarnya doa ini adalah satu juga menjadikan hikmat. Ya, Tuhan berikan hikmat, kecerdasan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang akan kita lakukan, maka doa itu harus didahulukan. Ya, doa itu harus yang terpenting. Ya, bahkan makanan kehidupan kita sehari-hari, doa ini. Ya, karena disinilah Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan memberikan roh, yaitu roh hikmat yang dikatakan Rasul Paulus itu. Wah, ini orang Efesus ya, yang begitu luar biasa imannya, iman yang menuju iman yang dewasa, yang melaksanakan kasih ini harus dipagari, yaitu dengan roh hikmat. Ya. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, ya semuanya, mungkin termasuk saya, minimal kita doa itu 1 hari 3 kali, ya. Waktu makan pagi, waktu makan siang, waktu makan malam, kan minimal itu. Ya. Benar Bu ya? Benar apa benar? Sangat betul. Nah, ini adalah salah satu hikmat ya Bu ya. Ya, puji Tuhan ya, masih berdoa daripada ketemu makanan langsung dilalap ya. Jadi masih mengucap syukur kepada Tuhan ya. Bapak Ibu yang terkasih, dan yang berikutnya dikatakan bahwa supaya dia memberikan hikmat
dan juga dia memberikan dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, ya. Mengenal dia dengan benar. Ini merupakan pewahyuan, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dalam kehidupan kita dari hari ke hari, kalau kita sudah diberi kecerdasan, ya, kita akan terus dibimbing oleh Tuhan, ya, dalam setiap kehidupan kita, yaitu diberikan satu pandangan supaya kita mengenal Dia dengan benar. Ya. Ini Bapak Ibu yang terkasih, mengenal Dia dengan benar itu setiap hari. Ya, entah itu melalui Bapak Ibu memuji Tuhan, entah itu melalui Bapak Ibu berdoa pagi mungkin, ya, bersyafaat pagi, mendengarkan firman Tuhan, baik pagi maupun malam. Ini sebenarnya menuju kepada mengenal Tuhan, ya. Pengenalan kepada Tuhan yang benar ini akan lebih memantapkan dalam setiap kehidupan kita. Karena saat ini Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tidak mengenal Allah kita dengan benar, maka akan terjadilah yang namanya ajaran-ajaran yang tidak benar, ya, akan masuk dalam setiap kehidupan kita. Makanya kita harus menyaring, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Kalau mungkin ada hamba Tuhan yang berbicara tidak 100%, kadang-kadang kita ini kita harus juga ngecek, Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi kalau selama hamba Tuhan ini berbicaranya di rel, ya, yang Bapak Ibu kan tahu relnya, ya, yang tidak lepas dari rel, yang tidak aneh-aneh, saya kira nggak ada masalah. Ya. Karena kan sekarang banyak disusupi dengan ajaran-ajaran yang tidak pas, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Mungkin kalau kita mungkin yang senang dengan internet, kita akan tahu perkembangan ini, ya. Jadi bagaimana saat ini perkembangan sebenarnya kekristenan itu juga disusupi dengan ajaran-ajaran yang bagi saya ini bagi orang-orang yang istilahnya imannya yang tidak dewasa, ya. Jadi iman harus dewasa, mengenal dengan betul, yang tidak pernah mendengar firman, yang tidak pernah membaca Alkitab, ini akan bingung, ya, karena ada Alkitab buatan mereka, ya. Isinya itu nggak cocok, ya. Karena pernah ada orang ngomong, saya cek, loh kok isinya seperti ini, ya, ternyata memang ini untuk pemurtatan, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi hati-hati, ya. Bapak Ibu yang terkasih, kita ini sudah diberikan yang namanya dogma. Dogma itu ajaran yang sama. Kalau orang Kristen semuanya ya dogmanya harus sama, ya. Dogmanya tentang bagaimana Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia ini untuk penyelamatan manusia, untuk penebusan dosa, ya. Tuhan Yesus pada hari yang mati dan bangkit kembali, ini adalah suatu dogma. Tetapi kalau ada satu ajaran yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit lagi, ini sudah melenceng. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, ini sudah melenceng, Bapak Ibu. Itu sudah namanya, kalau kita percaya dengan itu, kita akan tersesat, ya. Sehingga maka diperlukanlah kehidupan kita ini satu hikmat dari Tuhan. Kita harus mendapat pewahyuan untuk mengenal Allah dengan benar tadi, ya, mengenal Allah dengan benar. Sehingga saya selalu menyarankan kepada semua jemaat, ya, minimal satu hari itu harus mau membaca firman Tuhan, mau juga mendengarkan, ya, khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, mau belajar untuk firman Tuhan, untuk pendewasaan iman, ya, supaya kita tetap kuat. Karena ada sementara orang kalau mendengar firman kayaknya itu alergi, ya, mendengarkan firman kayaknya itu alergi. Bahkan kalau ada orang ngomong tentang firman dikatakan suci-suci diri. Ini Bapak Ibu yang terkasih, ya, jadi kita harus mendewasa kehidupan kita.
hidup kita harus semakin, iman kita harus semakin dewasa, dan kita akan selalu belajar akan firman Tuhan. Maka akan ada yang namanya pewahyuan yang mengenal Allah dengan benar. Ya, ini adalah salah satu daripada tulisan daripada Rasul Paulus supaya jemaat Efesus yang satu sudah ditulis demikian itu, supaya mereka mengenal Allah dengan benar. Ya, karena ajaran-ajaran yang pada saat itu berkembang yaitu tentang dewa Artemis yang dikatakan dewa kemakmuran. Ya, saat ini Bapak Ibu yang terkasih, banyak dewa kemakmuran yang juga sedang berkembang di dalam lingkaran kehidupan kita. Salah satu dewa kemakmuran adalah pinjol, ya kan? Mungkin Bapak Ibu yang aktif di HP, ya, termasuk HP saya, ya, walaupun HP ini untuk pelayanan, muncul pinjam, Anda boleh pinjam 50 juta. Ya. Sebenarnya kalau saya tulis, oke, saya terima, tapi nggak bayar di mana? Ini dewa kemakmuran. Jadi hati-hati Bapak Ibu yang terkasih ya. Ini berseliweran ya. Lalu ada saat ini banyak penipuan lewat HP ya. Anda dapat hadiah, tahu-tahu uang Anda yang ludes. Jadi harus, apalagi senang medsos, harus berhati-hati ya. Ya, bersyukurlah saat ini yang tidak senang medsos. Ya, banyak hal juga dewa kemakmuran yang ada di sekitar kita pada saat ini ya, dengan banyaknya fasilitas-fasilitas yang akan diberikan kepada kita. Ya, banyaknya hal yang akan menjauhkan kita dari Tuhan. Ini kita harus berhati-hati Bapak Ibu yang terkasih, sehingga kita harus mengenal Allah kita dengan benar. Ya, mengenal Dia dengan benar, mengenal Dia siapakah Allah yang kita sembah. Ya. Allah yang begitu luar biasa itu, ya. Sehingga pada saat ini Bapak Ibu yang terkasih, ya, jemaat-jemaat itu memang harus didewasakan, ya, harus didewasakan, dan dia benar-benar mengetahui, dia benar-benar harus tahu Allah yang disembah, sehingga tidak akan terjadi yang namanya pemurtadan. Ya. Saya percaya, ya, di sini Bapak Ibu iman sudah luar biasa, ya. Kasihnya sudah luar biasa, ya, dan Bapak Ibu selalu mencari, ya, mencari akan Tuhan. Ya. Kenapa kalau saya katakan seperti itu? Ya, Bapak Ibu satu minggu, saya kira enggak ibadah hari ini saja. Pasti saya tahu kalau orang yang beribadah di luar hari Minggu, pasti hari Minggunya juga beribadah. Amin. Nah, ini memang tujuannya adalah untuk mengenal, ya, untuk mengenal Tuhan dengan benar, ya, mengenal Tuhan dengan benar supaya Bapak Ibu iman Bapak Ibu menjadi semakin dewasa. Dan juga ayat 18 ini yang penting Bapak Ibu yang terkasih, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Allah dahsyat Bapak Ibu yang terkasih, ya. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang dahsyat. Dan mengapa Allah yang dahsyat itu Bapak Ibu yang terkasih, pertama kali yang diberikan kepada kita yaitu hati yang apa tadi? Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu. Ya. Karena hati ini penting Bapak Ibu yang terkasih. Hati yang gelap bahaya. Ya. Opo disamber pemean-pemean tonggoni bisa. Ya. Yang kedua, orang yang hatinya terang Bapak Ibu yang terkasih, ya, tidak mudah salah sangka atau salah paham atau pahami salah. Bapak Ibu lihat ya, kalau kita dalam hati kita sendirilah atau dalam hati siapa, kalau kita bisa menilai orang lain, tapi jangan selalu menilai orang lain, bahaya. Kalau di situ tertanam hati yang terang Bapak Ibu yang terkasih, ya, dalam satu perkumpulan, kalau di hati kita menjadi terang, maka perkumpulan ini tidak akan terjadi sesuatu yang selalu riuh.
Ya, tidak ada selalu gontok-gontokan. Ya, bersama dulu ini gontok-gontokan jadi apa itu? Ya. Jadi hati yang terang Bapak Ibu yang terkasih. Ini sangat penting dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya. Sehingga Rasul Paulus tidak henti-hentinya berdoa untuk masyarakat yang ada di Efesus, orang yang sudah mengenal Allah di Efesus itu supaya hatinya terang. Ya. Karena kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, walaupun saat ini sama orang yang mengatakan iman kepada Tuhan Yesus, yang melakukan kasih, ya, masih terjadi gontok-gontokan, masih terjadi salah paham. Kalau salah paham tapi dengan hati yang terang, pasti salah paham itu akan segera selesai. Ya. Tetapi kalau hati kita terang Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menerima apapun dengan rasa positif. Ya. Menerima apapun dengan rasa positif. Tidak ada yang namanya salah persepsi ya saat ini ya. Kayak salah persepsi Bapak Ibu yang terkasih apapun. Tapi salah persepsi ini yang repot ya. Ini salah, ini salah. Ya, sehingga hati ini rasanya nggak so tenang. Ya, saya contohkan ya bagi bapak-bapak atau anak orang laki-laki. Ya, orang laki-laki itu Bapak Ibu yang terkasih yang kadang-kadang sudah memikirkan ini yang mudah salah paham. Ya, ya laki-laki mudah salah paham. Ibu enggak ya Bu ya? Enggak ngaku. Enggak ngaku. Ya, ini ada orang yang mengatakan seperti ini Bapak Ibu yang terkasih, wah jure, aku ya ini dalam bahasa Jawa, kan ini orang Jawa semua yang nanti kamu. Aku si cilik, ya, kalau ibuku diseneni, si cilik diseneni, sekolah seneni guru, ya di sekolah seneni guru, di nyambut gawe seneni bosku, sing repot mana, aku di gereja seneni kalau pendeta. Inilah orang yang hatinya tidak terang. Isinya main kedumel tok yang ngasih. Ya, makanya saya katakan di sini tidak ada. Di sini tidak ada ya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, hati yang terang ini sangat penting dalam kehidupan kita, kehidupan berjemaat, kehidupan kita bermasyarakat. Ya. Kalau kita tidak punya hati yang terang ini, kita pun dimanapun Bapak Ibu yang terkasih, kita pun dimanapun ya, akan menjadi batu sandungan. Bener apa bener? Yang di masyarakat, di RT dilapor, lo si A itu ya, senengannya ini ngono. Di gereja dilapor, mbok sing laporno sapa? Kuwi di gereja senengannya ini ngono ya. Ini akan terjadi. Tetapi kalau orang itu punya hati yang terang, ya, di mana-mana kan, Pak Markus lu ini, Pak Markus lu ngini, Bapak Ibu kasih. Ya, ini hati yang terang, ya, hati yang terang dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, siapapun tugas kita, sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga, ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai nenek, ya. Sebagai anak muda sudah diatur ya di dalam kitab kita. Bagaimana kehidupan kita ini. Kalau hati kita terang, kita akan ikut dengan firman Tuhan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, kehidupan kita akan mengenal Allah yang benar. Karena kita mengenal dan Allah yang benar ini, kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Ya. Siapakah Tuhan Yesus Kristus itu? Itu harus kita sudah memahami benar Bapak Ibu yang terkasih. Dialah Allah yang begitu luar biasa. Ya, karena kita akan ada kerinduan dengan Tuhan Yesus yang sudah menyediakan tempat yang kekal tetapi kekal dengan sukacita, yaitu di surga sana. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih ya, kalau Tuhan ini menyediakan surga bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Tetapi kalau kita tawarkan, ayo hari ini kita masuk surga, pasti tidak ada yang mau. Sebu anakku saya kan gitu loh. Tapi Tuhan, karena kita sudah mengenal Tuhan dengan begitu luar biasa, terserahlah Tuhan.
Ya, kapanpun kita akan berakhir, tapi kami ingin berakhir yang ada di tangan Tuhan Yesus. Ya. Kehidupan ini Bapak Ibu yang terkasih, ya, kalau saya ini sekarang umurnya masih 23. Benar masih 23. Benar, nggak percaya? Saya itu masih 23, tanya istri saya, umur saya masih 23. Maksudnya 20 kali 3. Ada satu hamba Tuhan yang mengatakan kalau bagaikan hidup ini satu hari, satu hari ibarat 10 tahun, ya, berarti hari yang ke-7 adalah 70 tahun, hari yang berakhir. Berarti sekarang kita tinggal lihat, kita ini sekarang umur berapa? Mulai hari Senin, Selasa. Senin itu 0 sampai 10, Selasa 10 sampai 11 sampai 20. Itu sendiri guys. Kita itu ada di hari yang berapa? Saya bilang istri saya, rumah berarti harus di 1. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, hati yang terang itu penting dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan nanti datang bagaikan pencuri, tidak tahu kapannya. Ya, tidak tahu kapan dia datang, tidak tahu. Kapan dia dipanggil, kapan kita dipanggil, kita tidak tahu. Yang penting Bapak Ibu, kerjakanlah keselamatanmu dengan percaya dengan Tuhan Yesus. Ya, apalagi umur-umur yang seperti saya. Satu, nggak saya aku 80 tutup di bus kelewatan. Puji Tuhan, karena dikatakan apa? 70 tahun paling kuat. Ya, tetapi umur 80, ini firman loh yang mengatakan. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa menikmati 70, 80, 90 dengan sehat, itu ada berkat Tuhan. Amin. Saya percaya Tuhan masih mempunyai, ya, Tuhan masih mempunyai sesuatu pada Bapak Ibu. Ya. Dan sesuatu yang baik. Masih ada tugas. Kalau kita diberi umur 80, 90, seandainya saya, ya, saya akan merenungkan, kenapa saya diberi 80? Kenapa sebenarnya? Berarti saya masih ada tugas, ya, yang harus saya selesaikan. Karena kalau orang sudah ke sana, yang nanti di surga yang saya katakan tadi, berarti tugas sudah selesai. Tapi kalau kita umur 70, 80, kita masih sehat, berarti ada tugas bagi kita. Ya, jadi jangan sampai disalahgunakan. Ya, jangan sampai ini mungkin dipakai untuk kesaksian, contoh anak cucu kita Bapak yang terkasih. Karena orang-orang dahulu itu umurnya sampai ratusan tahun dan mereka tetap sehat-sehat, ya. Ini harus benar-benar Bapak yang terkasih. Jadi pengenalan akan Allah, wahyu pengenalan akan Allah, ini membuat jemaat akan semakin dewasa, ya. Oleh karena itu saya percaya jemaat di Malasan ini, ya. Tadi Bu siapa tadi? Bu Ida. Siapa yang bicara tadi? Oh, siapa? Nur tadi. Ya, apa Bapak itu gak pengen nanti Malasan jadi kota? Kalau diberi umur panjang kan berarti Malasan jadi kota nanti. Ya, mungkin wali kotanya bisa Pak Markus. Ya, puji Tuhan Bapak yang terkasih. Jadi, mari ya, seperti apa yang didoakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus ini, ya, ini menjadi perenungan bagi kita bahwa ternyata wahyu pengenalan Allah yang diberikan kepada kita supaya kita terima dengan hati yang terang. Kita harus mempunyai hati yang terang. Masing-masing Bapak Ibu yang terkasih harus mempunyai hati yang terang. Ya, karena hati yang terang itu Bapak Ibu yang terkasih, ya, itu akan menuntun kita kepada kebenaran Allah, ya, membuka kita, setiap kehidupan kita akan dibuka, ya. Oleh karena itu pada saat ini pun mari kita membuka hati, mengoreksi kita, sudah terangkan hati kita masing-masing, ya. Minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hati yang terang supaya, ya, saya benar-benar pada saat Tuhan memanggil saya tidak cacat di hadapan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, ya. Hati yang terang ini sangat penting dan dalam setiap kehidupan kita semuanya, ya. Ini saya ulang lagi. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti
dia diberi hati yang terang karena betapa kayanya kemuliaan bagi bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Tadi sudah sedikit menyinggung, siapakah orang kudus itu? Siapa? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu percaya nggak dengan Tuhan Yesus? Berarti Bapak Ibu orang kudus. Dan di sini dikatakan bahwa jadi hati-hati loh Bu. Saat ini Bapak Ibu sudah tahu loh. Oh, aku orang kudus. Hati ngamuk mikir sih, aku orang kudus, ya. Hati berbuat jahat ngomong sih, aku orang kudus. Hati bilang Pak Markus, aduh, aku orang kudus. Itu orang kudus anu Mas Ting. Ya. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih ya. Dengan adanya kita sudah tahu kita orang kudus, maka hidup kita harus semakin berhati-hati. Kita bersinggungan dengan orang kita harus berhati-hati. Maka dikatakan di sini apa? Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, ya. Kalau di dalam Alkitab saya ini memang edisi 2 ya. Yang baru di closing dikatakan apa? Betapa kayanya kemuliaan warisannya. Jadi warisan Tuhan Yesus, warisan daripada Allah. Kepemilikannya itu bagi orang-orang kudus yang diberikan kepada orang-orang kudus. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu itu sudah diberikan, sudah disiapkan, sediakan. Ya. Karena Bapak Ibu kan orang kudus, dikatakan. Benar nggak? Ya. Siapa di sini orang kudus? Saya. Ngacung. Siapa yang bukan orang kudus? Siapa yang tidak kudus dan kudus? Di tengah-tengah. Di sini dikatakan apa Bapak Ibu? Betapa kayanya kemuliaan bagian atau betapa kayanya kemuliaan warisannya yang ditentukan bagi orang kudus. Jadi Tuhan itu, ya Allah itu punya warisan yang begitu luar biasa, yang tidak bisa dihitung dengan apapun, ya. Dan itu akan diberikan kepada orang yang sudah ditentukan untuk diberikan kepada orang kudus. Didasarkan Allah, kita sudah diberikan warisan yang sungguh luar biasa dari Allah, ya. Jadi hidup kita harus tetap kuat, hati kita harus tetap terang, ya, supaya hidup kita ini benar-benar Bapak Ibu yang terkasih, ya. Jangan sampai ada yang keluar jalur, katakanlah murtad. Ya. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, kalau ada orang yang murtad keluar dari kekristenan, ya, saya itu kan sering melihat medsos, si A murtad, si B murtad, si C murtad, ya. Saya merasakan sebenarnya dalam hati, oh berarti orang ini belum mengenal Allah. Ya. Tapi lain kalau saya lemparkan kepada anak-anak muda, dengarkan, si A ini murtad. Jawabannya anak-anak apa? Lumayan Pak. Loh kenapa? Berarti saya ngantuk lang siji. Wah, arah-arah nomi memang luar biasa. Ya. Jadi belum mengenal betul, ya. Padahal kita ini sudah disediakan warisan, sudah disediakan bagian yang begitu besar. Ya. Kalau mungkin saat ini belum rasanya ini belum kita terima, tapi pasti suatu ketika kita terima. Minimal apa dikatakan Tuhan Yesus, kutinggalkan damai sejahtera. Itu warisan yang luar biasa. Ya. Itu adalah kemuliaan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Karena kedamaian tidak bisa dibeli dengan apapun. Ya. Apapun yang terjadi, ya, kita akan merasakan, oh, rasanya ada. Ya, apapun yang terjadi Bapak yang terkasih. Tapi bagi orang-orang percaya pada Tuhan Yesus, biarlah damai sejahtera selalu melimpah dalam setiap kehidupan kita, walaupun kita berada di dunia ini. Makanya orang mengatakan yang betul-betul itu mengatakan bahwa aku sih ning surga, tapi koyo-koyo aku sih ning dunya, koyo-koyo aku wis ning surga. Kenapa? Karena damai itu diberikan pada kehidupan kita ini, ya. Tapi tidak menyangkal pada saat kita masih di dunia banyak sekali yang istilahnya menggoda dalam setiap kehidupan kita.
sehingga kedamaian seakan-akan sirna. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kalau iman kita sudah dewasa, kalau kita mengenal Allah dengan betul, kalau hikmat ada dalam setiap kehidupan kita, pasti tidak akan hilang, pasti akan kita raih kembali tentang damai dan sejahtera. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, betapa hebat Bapak Ibu yang terkasih, ya, kuasanya bagi kita yang percaya. Jadi kuasa Tuhan begitu luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Dan saat itu pun merupakan doa daripada Paulus yang diberikan kepada jemaat Efesus. Ya, dikenalkan, ini loh kuasa Tuhan. Kamu bisa hidup, ya, kamu bisa kamu bisa melangkah, kamu bisa merasakan, kamu bisa tertawa, gitu. Itu karena kuasa Tuhan, Bapak yang terkasih. Ya. Jadi begitu luar biasa kuasanya, sehingga pada saat ini kalau kita masih diberi kesehatan, kalau kita masih diberi kemampuan, ya, ini ada kuasa daripada kita. Ya, walaupun saat ini kita sedang luar biasa, ya, pengobatan aja, ya, saya tadi dengar ada satu pengobatan itu hanya pengobatan tentang apa gitu aja, ongkosnya berapa? 150 juta. Ya. Kalau bagi orang yang duitnya banyak tidak masalah. Kalau bagi kita bagi saya yang pensiunan ini yang repot, ya. Karena kita itu biasanya yang yang menjadi andalan kita di kesehatan Bapak CS. Ya kan? Bapak CS. Loro titik melayu nang Bapak CS. Makanya kata Bunda tadi, yo doa dhisik masa kon Bapak CS, ya. Karena Bapak CS gak ngapres segala-galanya. Ada sesuatu yang memang harus dibayar sendiri, ya. Ya, kita ini kan masih tergantung. Nah, dengan namanya Bapak CS, ya, tapi puji Tuhan kalau semuanya sudah mengikuti BPJS, ya. Karena memang membantu Bapak yang terkasih, ya. Kalau yang belum ikut, mencoba untuk ikut yang paling murah aja lah 35.000. Karena ini sangat membantu Bapak yang terkasih, ya. Saya ini hampir setiap minggu ke dokter. Kenapa? Karena gigi. Bayangkan kalau saya pakai dokter yang bukan BPJS, ya, gigi saya diutak-utak di luai 250. Berapa dok? 300. Apalagi Bapak CS, berapa dok? Free. Gak tahu, kan? Obatnya opo, alatnya gak podo, saya nggak ngerti, ya. Sejini free, sejini 250, ya. Ini Bapak yang terkasih, kuasa Tuhan sangat hebat, ya, di dalam kehidupan kita, dalam kita berjemaat. Andalkan kuasa Tuhan, karena ditunjukkan kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa, sesuai dengan kekuatan kuasanya Tuhan itu bagaimana? Bapak itu tahu nggak kekuatan kuasa Tuhan bagaimana? Tidak terukur. Ini diberikan kepada kita. Ya, ini kekuatan kuasanya tinggal kita gali bagaimana Bapak yang terkasih, ya. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, ya. Jadi jemaat ini diperkenalkan dengan begitu luar biasanya, ya. Selanjutnya ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Bapak Ibu yang terkasih, ini masih ada hubungannya dengan kekuatan kuasanya, yaitu tentang keselamatan. Di dalam 20 yang dikatakan, yang dikerjakannya di dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan dia dari orang mati. Ya. Tuhan Yesus, kuasa Tuhan ditunjukkan. Aku bisa menebus dosa-dosa umat manusia dengan cara apa? Memberikan anakku yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia harus mati di atas kayu salib, memunculkan darahnya. Untuk apa? Untuk keselamatan, untuk dosa. Ini adalah merupakan
merupakan kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita semuanya. Kalau tidak ada kuasa yang semacam ini, tidak ada kebangkitan, Bapak Ibu yang terkasih, Rasul Paulus mengatakan kalau tidak ada kebangkitan, ya, sia-sia iman kita. Tuhan Yesus tidak mati, tetapi Tuhan Yesus itu telah dibangkitkan, dan kematiannya adalah untuk menebus umat manusia kita semuanya. Dosa yang seharusnya tidak bisa, yang tidak bisa ditolerir, Bapak Ibu yang terkasih. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berbuat dosa ini, kalau kita masih dikuasai dengan dosa, yang dikatakan kita tidak lagi dikatakan orang yang kudus. Untuk menjadi kudus, bagaimana? Harus diampuni dosa-dosa kita. Kita yang tidak benar harus dibenarkan. Ya. Melalui apa? Kuasa Tuhan, melalui penyaliban Tuhan Yesus. Luar biasa kan ya? Maka saya katakan Tuhan kita, Allah kita itu Allah yang dahsyat. Ya, harus kita ajarkan kepada ya, pada generasi muda. Karena generasi muda saat ini generasi yang kebingungan. Ya. Karena banyaknya ajaran-ajaran tadi itu. Tapi kalau kita, Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bagaimana luar biasanya Tuhan Yesus ini. Bagaimana Allah kita ini dahsyatnya begitu luar biasa ini. Karena itu kita dikatakan tadi menjadi orang-orang kudus, ya. Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, ini berbicara tentang bagaimana kekuasaan daripada Tuhan itu. Dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Masalah kekuasaan, Bapak Ibu terkasih, ya. Allah yang kita sembah ini mempunyai satu kekuasaan yang begitu luar biasa, yang dibandingkan kekuasaan di dunia tidak ada. Ya, tidak ada banding-bandingnya. Tuhan Yesus ojo dibanding-bandingin. Ya, karena dia duduk di sebelah kanan. Dia Allah yang luar biasa ini mendudukkan dia di sebelah kanan Allah. Kalau ada pertanyaan tentang kok ada kanan malah Bapak, berarti ada kiri Bapak, berarti kita memang harus belajar mendalami, ya, mendalami tentang ini, berbicara tentang kekuasaan Bapak yang terkasih, ya, yang dikatakan didudukkan sebelah kanan Allah, berarti kekuasaannya itu tidak ada yang tertandingi, tidak ada yang menandingi, kekuasaan yang luar biasa, ya. Kalau kita menjadi bos, kita punya anak, kita punya orang yang kita menjadi tangan kanan kita, berarti orang tersebut orang yang apa? Kekuatan dan kuasanya sama dengan kita. Jadi ini berbicara tentang kuasa, ya, bukan berbicara tentang tentang jumlah yang berkuasa, bukan, tapi berbicara tentang kuasa yang begitu luar biasa. Jadi ini Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana Allah itu yang dahsyat itu, Allah yang luar biasa itu, ya, yang telah memberikan kepada kita semuanya, Bapak Ibu yang terkasih, supaya hidup kita ini, ya, memang kita punya Allah yang sangat luar biasa, karena kekuasaan ini menjadi jaminan dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Ya, ini Bapak Ibu yang terkasih. Dan selanjutnya dikatakan apa? Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dan segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu yang terkasih, di mana Rasul Paulus ini memang berdoa kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia menyadarkan, ya, bahwa sebagai kepala jemaat itu adalah Kristus, dan itu berlaku juga untuk jemaat-jemaat yang ada saat ini, ya. Dan kalau kita melihat di dalam di dalam arti daripada
arti yang sesungguhnya, jemaat ini sebenarnya diartikan adalah gereja. Jadi kepala-kepala gereja itu yang sesungguhnya itu adalah Kristus, Bapak Ibu yang terkasih. Ini melambangkan apa, Bapak Ibu yang terkasih? Bahwa kehidupan kita, gereja itu, ya, gereja itu artinya ada dua, ya. Arti yang ada makro, ada mikro, ya. Kalau sekolah diambil seperti itu, ya. Gereja itu bisa berarti kumpulan orang-orang kudus. Ya, itu seperti kita saat ini. Ini bisa disebut gereja, kumpulan orang kudus. Tetapi juga bisa dikatakan gereja adalah pribadi-pribadi orang kudus itu. Maka kan dikatakan di dalam firman Tuhan, ya, bahwa bait Allah ada di mana? Nah, bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Berarti kita ini juga bisa disebut gereja. Ya. Berarti di sini juga berbicara tentang pribadi-pribadi. Bagaimana pribadi-pribadi harus meletakkan pimpinan yang tertinggi dalam kehidupannya itu ada di Kristus, Bapak Ibu yang terkasih, ya. Berarti ini adalah merupakan ketertundukan. Kalau kita mengaku sebagai orang Kristen tapi tidak tunduk dengan kepala kita, maka ini kita tidak dikatakan bahwa kita sudah melenceng. Apakah bisa tubuh berjalan tanpa kepala? Ada, Bu, ya. Kalau di silat ada, Bu. Kalau di film ada. Ya, tubuh melaku dewe, kepalanya melaku dewe. Kan tidak begitu. Karena pusat daripada segala perintah ada di kepala. Ya, kalau kita belajar anatomi, otak ini merupakan pusat. Pusat untuk memerintah. Ya, pusat yang mengatur segala-galanya yang ada di tubuh. Kalau di sini dikatakan bahwa yaitu jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, berarti kita harus tunduk, ya, kepada otoritas Tuhan. Gereja juga sama. Di sini harus kita dahulukan, kita harus tunduk dengan firman Allah. Ya. Jadi kalau terjadi permasalahan di dalam kita bergereja, Bapak Ibu yang kasih, semua itu harus kembalikan kepada firman Allah. Buka Alkitab. Ya. Kalau Bapak Ibu mungkin merasa ngeyel, Pak Markus salah, anu salah dan sebagainya. Ya. Pak Markus ya ada kepanjangan tangan, Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Benar nggak aku? Lihat, ya. Tapi saya percaya di sini nih semuanya sudah istilahnya apa ya, dalam bahasa gampang sudah mengamalkan firman Tuhan, ya. Sudah luar biasa dalam firman Tuhan. Karena saat-saat ini kalau di gereja-gereja yang mulai mendekati Natal ini, ya, panas. Gereja ini panas, masih ono AC ini. Oh, air. Apalagi setelah Natal. Natal mari gak sukacita. Ya, ini Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kita harus melepaskan kehidupan kita, ketertundukan kita terhadap Allah. Jemaat Efesus yang dikatakan tadi sudah jemaatnya sudah dewasa. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa kepalamu, pimpinanmu, ya, bahwa orang-orang kudus ini yang menjadi pimpinan tertinggi itu adalah Kristus, ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dalam setiap kehidupan kita, mari Tuhan Yesuslah yang kita menjadi pemimpin kita dalam setiap kehidupan kita. Gembala-gembala yang ada di dalam dunia ini merupakan kepanjangan dari Tuhan Yesus, tapi kepemimpinan sesungguhnya itu adalah Tuhan itu sendiri. Apalagi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang terkasih, ya, letakkan hidup kita. Mari hidup kita, Bapak Ibu yang terkasih, pengenalan kita akan lebih sungguh-sungguh, ya, pengenalan lebih sungguh-sungguh, supaya kita mengenal Allah kita dengan benar, dengan cara mata hati kita, supaya diterangi oleh firman Allah, ya, dalam setiap kehidupan yang ada berjemaat, ya, supaya hidup kita benar-benar nanti di mata Tuhan
kita tidak bercacat. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan dan setiap kehidupan kami ini Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami, Tuhan sertai kami. Yang lemah, Tuhan sudah berikan kekuatan. Yang sakit, Tuhan sudah jamah dan Tuhan sudah sembuhkan. Oleh karena itu Tuhan, bukalah hati kami semuanya. Terangi kami Tuhan dengan terang Tuhan. Berikan hikmat, berikan wahyu untuk mengenal Engkau lebih sungguh. Tuhan menyertai kami, memberikan kekuatan kepada kami semuanya. Kami serahkan kehidupan dan ini. Dalam nama Tuhan sekali berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.